Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Olfa dengan NIM 12050122415. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang normalisasi first normalisasi form, second normalisasi form, dan third normalisasi form pada struk belanja Indomaret. Nah, di sini ada struk belanja saya. Di sini saya membeli Kanzler Seamless Keju dan Kanzler Seamless Hot. Ada 2 pieces, tepatnya di daerah saya, yakni di Rokan Hilir, di Sedinginan. Nah, di sini sudah saya ubah ke bentuk tidak normal. Di sini ada kode kasir, ada nama kasir, kemudian ada nama barang yang dibeli, kemudian ada harga, ada jumlah, kemudian total, ada tanggal, waktu, harga total yang dibayarkan. Ini total yang saya bayarkan ke kasir. Kemudian di sini ada tunainya berapa, kemudian di sini ada kembalinya berapa, dan juga ada DPP dan PPN. Nah, saya juga sudah mengubahnya menjadi normalisasi yang pertama atau first normalisasi form. Di sini ada tabel struk dan juga tabel pembayaran. Tabel struk ini berisi yakni kode kasir, nama barang, harga, jumlah, total, tanggal, dan waktu. Sedangkan tabel pembayaran ada kode kasir, harga total, total bayar, tunai, kembali, DPP, dan PPN. Nah, mari langsung kita ubah ke bentuk IRI menggunakan Oracle Data Modeler. Buat entity yang pertama yakni tabel struk. Nah, untuk atributnya yang pertama itu ada ID kasir menggunakan data tipe logical, kemudian selesai varchar, size-nya kita bikin 20 saja. Kemudian menggunakan primary UID. Lanjut, yang kedua adalah setelah ID kasir itu ada nama kasir. Gunakan data type logical, kemudian selesai varchar. Size-nya kita bikin 20 saja. Menggunakan mandatory. Lanjut, yang ketiga di situ ada nama barang. Menggunakan data tipe logical. Varchar. Nah, size-nya 20 saja. Kemudian mandatory. Setelah nama barang itu ada harga barang. Kita singkat saja menjadi harga barang dengan tipe data logical, source type, varchar. Size-nya kita buat 20 saja. Mandatory. Selanjutnya setelah harga barang itu ada jumlah barang. Dengan menggunakan data tipe logical juga, kemudian source type varchar. Terus kita buat 20 saja, kemudian mandatory. Selanjutnya setelah jumlah barang itu ada total barang. Menggunakan tipe data logical dan source type varchar. Size-nya kita buat 30, mandatory. Yang ketujuh itu ada setelah total barang itu ada tanggal. Menggunakan tipe data logical, source type varchar. Kita buat di sini 10 saja size-nya. Kemudian mandatory. Yang ke-8 itu ada waktu. Menggunakan tipe data logical, kemudian varchar. Dengan size kita buat 10 saja, mandatory.
Oke, nah sudah jadi ini tabel struktur yang pertama. Kita lanjut dengan membuat entity yang kedua, yakni tabel pembayaran. Kemudian atributnya yang pertama itu ada ID kasir, menggunakan tipe data logical juga, kemudian varchar, terus yang kita buat tadi 20 saja ya. Kemudian menggunakan primary UID. Lanjut yang kedua itu ada total barang. Jika ada diskon bisa dibuat jika ada diskon dibuat juga atributnya diskon. Karena saya tidak mendapat diskon, maka saya juga tidak membuat tabel atribut diskon. Lanjut yang ketiga itu ada tunai, kemudian menggunakan tipe data logical, kemudian varchar, terus kita buat 20 saja, kemudian mandatory. Lanjut setelah tunai itu ada kembalian, gunakan tipe data logical, kemudian varchar, kita buat size-nya 20 saja, kemudian mandatory. Lanjut setelah kembalian itu ada DPP, menggunakan tipe data logical, kemudian selesai. Varchar kita buat di sini 10 saja. Mandatory. Lanjut yang terakhir itu ada PPN. Logical, kemudian varchar, size-nya 10 saja dengan mandatory. Oke. Nah di sini sudah ada dua tabel struk dan tabel pembayaran. Nah kita akan membuat relasinya menggunakan one to many. Dari tabel pembayaran, ke tabel struk. Nah sini kita bikin target opsional. Oke. Nah maksudnya dari tabel pembayaran dan tabel struk ini adalah si tabel pembayaran ini hanya akan ada satu, dan tabel struk ini ada banyak. Maksudnya itu adalah di tabel struk ini pasti ada banyak barang-barang. Seperti yang saya beli itu adalah ada saus concealer. Nah di sini tabel pembayaran itu hanya menjelaskan satu saja, yakni total dari harga barang tersebut, kemudian tunainya dan kembaliannya. Jadi maksudnya adalah misalkan seperti yang saya beli ini adalah saus concealer itu ada 2 macam. Nah di sini ada berbagai macam nanti barangnya, tetapi sampai di tabel pembayaran itu hanya ada akan satu. Seperti saus concealer itu adalah seharganya 9.200, sedangkan di tabel pembayaran ini nanti akan jadi 18.400. Akan ada satu saja. Baik, kita lanjut. Ini normalisasi yang pertama atau first normalisasi form. Kita lanjut ke yang kedua. Ini di sini ada normalisasi yang kedua, 2NF normalisasi form. Di sini ada tabel kasir. Tabel kasir ini berisi tentang kode kasir, nama kasir. Ada tabel barang yang berisi nama barang, harga, jumlah, kemudian total. Total ini harga dikali dengan jumlah. Kebetulan saya di sini belinya 1, jadi harganya tetap satuan. Di sini ada tabel struk. Tabel struk ini ada kode kasir, nama kasir, kemudian nama barang yang dibeli, harganya, jumlah, total, tanggal, dan waktu. Nah di sini tabel pembayarannya ada kode kasir, ada harga total, ada total bayar, kemudian tunai, kembaliannya, DPP, dan PPN. Mari kita ubah ke menggunakan data model ini, kita hapus saja.
select object. Oke, entity yang pertama kita buat yaitu adalah tabel kasir. Nah, di sini atributsnya itu ada apa tadi ya? Ada KD kasir dan nama kasir, ada ID kasir dan nama kasir. ID kasir di sini logical, kemudian menggunakan data tipe varchar. Biasanya kita buat 10 saja, kemudian menggunakan primary UID. Lanjut yang kedua itu ada tabel barang. Atributnya yang kedua itu ada nama kasir. Ini menggunakan tipe data logical, kemudian menggunakan varchar. Sini buat 10 saja, kemudian menggunakan mandatory. Oke. Sini sudah jadi. Yang pertama itu ada tabel kasir. Ya benar kan? Ya, tabel kasir. Selanjutnya di sini kita buat entity-nya yaitu tabel barang. Dengan atribut nama barang, menggunakan tipe data logical, varchar, kita buat 20 saja, kemudian menggunakan mandatory. Lanjut, atribut selanjutnya itu ada harga barang. Kita singkat saja ya. Kita buat dulu. Sini harga barang itu logical, kemudian varchar. Kita buat di sini harganya 20, size-nya 20 ya, maaf. Kemudian lanjut yang ketiga atributnya adalah jumlah barang ya. Jumlah barang. Sini dengan menggunakan tipe data logical dengan source type varchar dengan size kita buat 20 saja. Mandatory. Selanjutnya setelah jumlah barang itu ada total barang. Ini maksudnya adalah total harga barang ya. Total harga barang. Tipe data logical, ini varchar ya. Kemudian size-nya kita buat 20 saja. Menggunakan mandatory. Selanjutnya atribut yang kelima, setelah total barang itu ada tanggal. Menggunakan tipe data logical, source type varchar, kemudian size-nya kita buat 20 saja. Mandatory. Tanggal, setelah tanggal itu ada waktu. Menggunakan tipe data logical, source type varchar. Di sini kita buat 20 saja, 10 saja. 10. Menggunakan mandatory. Oke. Nah, tabel barang di sini sudah jadi. Nah, oke, selanjutnya kita buat setelah tabel barang ini adalah tabel struk. Nah, langsung saja kita buat tabel struk. Entity-nya adalah tabel struk. Kemudian kita buat atributnya. Seperti yang kita lihat di sini ada banyak atributnya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu atributnya adalah ID kasir. Menggunakan tipe data logical, kemudian source type varchar. Di sini kita buat 20 saja, kemudian mandatory. Lanjut yang kedua itu ada total harga. Ini adalah total harga barang seharusnya ya teman-teman. Maaf, adalah nama kasir seharusnya. Nama kasir dulu ya. Nama kasir, kemudian tipe data logical, source type varchar, kemudian size-nya kita buat 20 saja. Kemudian menggunakan mandatory.
Oke, di sini maaf, seharusnya ini adalah primary UID karena di ID kasir. Baik, atribut yang ketiga itu ada nama barang. Nah, menggunakan tipe data logikal, ini varchar ya. Varchar size kita buat 20 saja, kemudian 30 aja deh. 30 20 saja. Maaf. Mandatory. Kemudian setelah nama barang itu adalah harga barang. Harga barang kita singkat saja. Logikal, varchar, kemudian size 20 saja. Dan ini adalah mandatory. Lanjut. Setelah itu adalah jumlah barang. Data tipe logikal, varchar. Ini di size kita buat 30 saja. Mandatory. Setelah harga barang, jumlah barang, kemudian adalah total barang. Ini jumlah barang ya, total. Maaf, kita lihat dulu ya. Total di sini adalah total harga barang maksudnya. Total harga barang. Menggunakan tipe data logikal, source type varchar. Kemudian size-nya kita buat 20 saja. Mandatory. Setelah total harga barang itu adalah tanggal. Menggunakan tipe data logikal, source type varchar. Bisa kita buat 10 saja, tidak apa-apa. Mandatory. Oke. Setelah tanggal itu ada waktu. Waktu menggunakan tipe data logikal. Kemudian ini varchar. Size-nya kita buat 10. Mandatory. Oke. Nah, sini sudah jadi. Di sini tabel struknya, sini tabel barang. Kita lanjut, yaitu setelah tabel pembayaran. Kita buat entity-nya adalah tabel pembayaran. Lanjut, atributnya yang pertama itu ada ID kasir. Kasir menggunakan tipe data logikal. Kemudian varchar. Sini kita buat 20 saja. Menggunakan primary UID. Baik, yang kedua itu ada total harga. Setelah ID kasir. Kemudian logikal, varchar, buat 20 saja, mandatory. Baik, selanjutnya setelah total harga itu ada tunai ya, karena saya tidak ada diskon, langsung saja kita buat tunai. Varchar 20 mandatory. Tunai, setelah tunai di situ ada kembalian. Sini logika, kemudian di sini varchar, kemudian di sini size-nya ada 10 kita buat mandatory. Selanjutnya adalah DPP ya. Menggunakan data tipe logika, source type varchar. Size-nya 10 saja. Kemudian menggunakan mandatory. Yang terakhir itu adalah PPN. Menggunakan tipe data logikal, source type varchar. Size-nya kita buat 10 saja. Mandatory. Oke, nah di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan buat relasi menggunakan one to many. Nah, yang pertama itu ada tabel kasir. Kita buat dari tabel kasir ke tabel truk. Di sini tidak ada opsi karena tabel kasir
Karena tabel kasir itu mengeluarkan tabel struk sesuai yang kita beli. Jadi tidak akan ada opsi. Nah, selanjutnya dari tabel barang ke tabel struk. One to many. Terus optional. Tidak ada juga opsinya karena di tabel struk itu hanya akan ada barang-barang yang kita beli. Selanjutnya dari tabel pembayaran ke tabel struk. One to many. Nah, di sini juga tidak ada opsi karena di sini tidak ada diskon. Jika ada diskon, baru bisa kita buat opsional. Jadi apa yang ada di tabel pembayaran ini adalah apa yang ada di tabel struk ini adalah apa yang ada di tabel pembayaran tersebut. Nah, jadi tidak ada bersifat opsi. Baik, di sini sudah dapat kita lihat ini adalah normalisasi yang kedua, yakni normalisasi second normalisasi form. Selanjutnya setelah normalisasi second NF ini, kita akan beralih ke normalisasi yang ketiga atau normalisasi 3NF. Nah, sini ada tabel kasir, tabel struk, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel pembayaran. Kita juga ada di sini ya. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan. Di sini seharusnya tidak ada tanggal dan waktu. Jadi saya hapus dulu tanggal dan waktunya. Oke. Tabel struk dan tabel pembayaran. Tabel barang, tabel struk, tabel barang, tabel pembayaran. Yang belum ada adalah tabel transaksi. Dan juga di sini tabel pembayaran. Tabel pembayarannya itu cuman ada kode kasir, harga total, total barang, tunai, kembali, DPP, dan PPN. Sesuai ya. Kemudian tabel struk ini, tabel struknya di sini cuma ada kode kasir, nama kasir, tanggal, dan waktu. Sedangkan di sini ada banyak, jadi kita hapus dulu. Ini salah. Tadi tabel pembayarannya itu ada ID kasir, nama kasir, kemudian harga barang itu tidak ada, sama jumlah barang juga tidak ada. Kita hapus. Total harga barang itu ada. Tabel struk ya. ID kasir, nama kasir, kemudian tanggal dan waktu. Cuma ada tanggal dan waktu. Oh, ini tidak bisa dihapus. Oke, sudah. Nah, kita buat dulu di sini. Nggak apa-apa, kita buat di sini. Tabel transaksi. Titiknya. Tabel transaksi. Oke, atributnya yang pertama itu ada ID kasir. Kita menggunakan tipe data logikal, kemudian ini varchar. Lanjut size-nya kita buat 20 saja. Mandatory. Primary UID seharusnya. Kemudian yang kedua itu adalah harga barang. Kita lihat dulu ya. Di sini tabel transaksinya, oh ya, langsung nama barang. Nama barang. Bisa tabel transaksi nama barang. Logikal. Varchar. Size-nya kita buat 20 saja. Mandatory. Selanjutnya itu ada jumlah barang.
harga barang terlebih dahulu. Harga barang, kemudian tipe data logika, kemudian varchar, kemudian 20 saja, mandatory. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah jumlah barang. Menggunakan tipe data logika, source type varchar, size-nya kita buat 20 saja, mandatory. Setelah jumlah barang itu ada total harga barang. Total harga barang menggunakan tipe data logika, kemudian varchar, size-nya ada 20, setelah itu ada mandatory. Nah, setelah total harga barang, tabel transaksi di sini. Nama barang, harga, jumlah, total. Sudah selesai. Tidak jadi. Oke. Baik, mari kita susun dulu. Di sini tabel struknya. Sini tabel nama barang. Sini tabel pembayarannya. Kita buat tabel transaksinya di sini. Ya, kita atur dulu. Nah, kita buat relasinya dari tabel barang ke tabel transaksi, dari tabel struk ke tabel transaksi, dan dari tabel pembayaran ke tabel transaksi menggunakan one to many. Tidak ada opsi. Oke, selanjutnya dari tabel struk ke tabel transaksi menggunakan one to many. Tidak ada opsi juga. Dari tabel pembayaran ke tabel transaksi. Tidak ada opsi. Oke. Nah, dari tabel barang ke tabel transaksi ini one to many, karena di tabel barang ini nanti akan tercetak, di tabel transaksi ini akan tercetak apa yang ada di tabel barang tersebut. Kemudian dari tabel struk ke tabel transaksi, apa yang ada di tabel transaksi ini akan tercetak ke tabel struk. Karena di sini juga tidak ada opsi, karena di sini di tabel transaksi ini tidak ada diskon, sehingga tidak akan ada opsi di tabel pembayaran nanti. Nah, mari kita cobakan ke mode engineer. Nah, di sini dapat kita lihat Nah, di sini dapat kita lihat relasi-relasinya tersebut. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya membuat kalian kurang paham atau bagaimana, mohon maaf karena saya kurang bisa untuk menjelaskan, tapi saya akan coba untuk menjadi lebih baik lagi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.